Ah, nggak tahu. Ya, kok bisa? Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam sore. Waalaikumsalam sore Bu. Oke. Eh, Teman-temannya diingatkan kembali ya. Ini udah 69 orang. Saya akan mulai aja langsung ya. Mungkin absennya nanti di akhir aja.
karena materinya cukup padat dan penting hari ini ya. Jadi saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Em, karena kan kemarin minggu lalu kita sinkron ya, sudah belajar melalui video untuk menghitung ya apa rasio-rasio keuangan sekaligus menganalisis. Tugasnya sudah dikumpulkan belum? Sudah sih harusnya ya, karena ada deadline-nya. Nah, hari ini kita lanjutkan dulu materinya. Kita masuk ke time value of money. Kelihatan nggak? Hilang ya? Sekarang kelihatan nggak? Sudah, Bu. Kelihatan Ibu. Oke. Ya, kita masuk ya. Nah, time value of money ini adalah konsep dasar manajemen keuangan yang harus teman-teman pahami ya. Karena ini basic banget yang harus kita dipahami supaya nanti bisa masuk ke materi-materi selanjutnya ya. Eh, ini jadi fundamental ya dalam manajemen keuangan karena nanti teman-teman ke bab-bab selanjutnya, valuasi saham, valuasi obligasi, anuitas dan lain-lain itu dasarnya ada di sini ya, di konsep nilai waktu uang. Udah pernah dengar ya apa sih time value of money? Nilai waktu uang, katanya uang itu punya nilai waktu. Maksudnya gimana? Jadi uang itu nilainya berubah-berubah atau gimana? Ada yang mau coba jawab? Boleh raise hand. Noel. Ya, Noel boleh Noel. Jadi time value of money itu kayak eh, gampangnya dapat dianggap kayak penurunan nilai mata uang dari tahun ke tahun gitu Bu. Kayak misalkan dulu nih pas SD 5.000 itu mungkin bisa dapat burger ataupun roti bakar kayak gitu. Cuman sekarang 5.000 paling kayak dapat gorengan 3. Nah kayak gitu Bu. Nah, kalau itu inflasi kali. Karena inflasi Emang beda ya? beda. Oh, sorry, sorry. Mirip tapi beda ya. Kalau itu kan karena mungkin highlightnya di inflasinya ya. Ya uang mengalami penurunan nilai real ya karena adanya inflasi ya. Nah, tapi kalau time value of money itu katanya uang tuh punya nilai waktu. Uang sekarang lebih berharga daripada di masa depan gitu kan ya. Nah, kira-kira kenapa? Tadi salah satu apa namanya? Faktornya yang Noel tadi ceritain karena inflasi. Ada yang lain nggak? Mungkin untuk Nggak, Marcelo. buat yang lain tuh mungkin uang yang sekarang tuh bisa diinvestasikan untuk menghasilkan Hmm, bunga atau keuntungan. Terus ya. terus faktor lainnya juga ada risiko dan ketidakpastian yang lagi masa yang akan datang untuk uang itu Oke, sendiri. nah itu poinnya udah dapat ya Marcelo. Saya juga udah pernah, kayaknya udah pernah cerita ya di pertemuan awal bahwa ya adanya interest rates ya, kita berlaku sistem bunga. Ya, makanya itu ada time value of money. Jadi karena adanya bunga itulah yang membuat uang itu punya nilai waktu ya, nilai waktunya berbeda-beda sepanjang waktu. Uang yang sekarang dianggap lebih berharga daripada uang di masa depan. Jadi kalau teman-teman punya uang sejumlah misalnya 10 juta ya, masa kini dan masa depan itu akan lebih berharga 10 juta di masa sekarang ya, karena uang 10 juta yang sekarang teman-teman punya waktu untuk menginvestasikannya ke tabungan atau ke investasi lain yang bisa memberikan imbal hasil ya. Yang paling mudah ya dari imbal hasilnya adalah berbentuk interest ya atau sistem bunga yang ada di sistem keuangan kita ya atau sistem perbankan kita. Gitu ya. Highlight dari time value of money-nya dulu nih, kita recall dulu ya. Sebenarnya udah pernah dibahas. Nah, nanti di sini learning objektifnya teman-teman ya. eh, Diharapkan setelah belajar TVM ini ya, time value of money, teman-teman bisa membuat garis waktu arus kas. Ya, garis waktu arus kas untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait time value of money, terus bisa memahami terkait dengan konsep compounding. Compounding apa? Kompon, pemajemukan ya. Pernah dengar nggak? Ya, konsep pemajemukan
dan menghitung yang namanya future value atau nilai di masa depan, ya, baik itu nanti menggunakan formula matematika, menggunakan kalkulator atau pakai Excel spreadsheet. Tapi kalau sekarang sih gampang ada namanya kalkulator finansial ya. Jadi teman-teman nanti bisa download. Nanti kita coba praktek bareng-bareng ya pakai kalkulator finansial untuk mencoba menyelesaikan hitungan TVM ini. Oke, nah kalau tadi pemajemukan lawannya nih, ya lawan dari pemajemukan adalah diskonto. Ya, nah kalau pemajemukan itu bisa mengukur nilai masa depan. Nah, kalau dengan diskonto kita bisa menghitung nilai masa kini gitu. Jadi sejumlah uang yang ada di masa depan didiskontokan untuk bisa dilihat berapa sih nilainya di waktu sekarang. Ya, namanya proses diskonto. Serta nanti perhitungannya dengan beberapa tools tadi ya, perhitungan matematis, pakai kalkulator finansial maupun pakai Excel. Dan teman-teman bisa memahami bagaimana apa namanya suku bunga itu di quotes ya, dan bisa membandingkan antara suku bunga yang satu dengan suku bunga yang lainnya supaya bisa apa namanya dianalisis. Oke, itu ya kurang lebih learning objektif kita hari ini. Sekarang kita masuk langsung ke materinya ya. Jadi di chapter ini konsep dasar keuangan yang paling ditekankan adalah ya money has a time value ya, prinsip satu, konsep konsep yang pertama ya, yang pernah saya sampaikan di pertemuan satu. Oke. Nah, kenapa sih ya kita perlu nih belajar yang namanya nilai waktu uang ya. Nah, sebagai manajer keuangan tentunya nanti kita akan dihadapi kan berbagai mungkin pilihan investasi ya, pilihan berbagai pilihan apa namanya keputusan keuangan ya, yang tentunya akan ada informasi-informasi berupa angka ya, angka-angka ya, ya dalam bentuk uang lah gitu ya. Nah, uang ini kan diterimanya atau arus kas kita ya, nanti tuh mungkin diterimanya bisa periodenya beda-beda. Bisa sekarang, 1 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, periode itu berbeda ya. Periodenya berbeda. Sementara tadi konsepnya adalah uang itu punya nilai waktu ya. Nah, dengan belajar ini kita nanti bisa melakukan perbandingan ya arus kas yang berbeda-beda periodenya. Jadi bisa kita bandingkan dan bisa kita apa namanya ambil keputusan ya kira-kira eh, investasi mana yang paling menguntungkan untuk kita setelah kita lakukan apa namanya perbandingan arus kas di titik waktu yang sama ya. Sederhananya nih ada pertanyaan ya. Kalau ada pilihan, ya, would it be better for a company to invest $100.000 di satu produk, ya, yang bisa memberikan keuntungan 200.000 setelah setahun atau ya kasih 220.000 tapi setelah 2 tahun. Mana yang akan kalian pilih? Gitu ya. Jadi kalian dihadapi oleh suatu keputusan modalnya 100.000 gitu ya, tapi pengembaliannya yang pertama 200.000 setahun, yang kedua 220.000 2 tahun. Jumlahnya kan berbeda ya, jumlah berbeda tapi timelinenya juga berbeda. Yang satu setahun, yang satu 2 tahun. Ya, kalau kita hitung secara kasar sih, oh kayaknya setahun aja 200.000 gitu ya, tapi kalau 2 tahun 220.000 gitu ya. Kayaknya lebih nguntungin yang setahun deh. Sebenarnya kan kalau kita lihat secara angka aja, mungkin yang setahun ini lebih menarik ya. Tapi belum tentu ya, belum tentu. Ya, semua tergantung. Tergantung apa? Tergantung ya berapa suku bunga yang berlaku pada saat itu. Jangan-jangan setelah 2 tahun memang apa namanya potensi untuk mendapatkan keuntungan itu memang lebih kecil gitu sehingga 220.000 ini lebih menguntungkan ya. Jadi harus kita compare dulu ya. Kita bawa ke satu titik waktu yang sama. Nah, setelah itu dilihat ya jumlahnya apakah berbeda atau tidak ya. Ya. Nah, nih. Jadi tadi pilih mana 200.000 1 tahun atau 220.000 2 tahun, semuanya tergantung dari interest rates yang berlaku. Nah, gimana sih maksudnya gitu ya? Yuk, kita pelan-pelan ya. Oke, teman-teman dihadapi dengan beberapa terminologi terlebih dahulu nih ya.
sebelum kita masuk lebih jauh, nanti teman-teman akan ketemu istilah yang namanya future value, present value, single cash flow, series cash flow, timelines. Ya, tahu dulu nih apa itu ya. Istilah itu tuh apa sih maksudnya? Kalau kalau future value udah jelas future ya. Future tuh berarti di masa depan. Value nilai ya, nilai di masa depan. Ya, ini adalah konsep kita menghitung ya, berapa sih jumlah uang yang kita punya. Kalau misalnya kita punya 1 juta ya, berapa sih jumlahnya di masa depan? Misalnya ambil 10 tahun. 10 tahun yang akan datang itu berapa sih jumlahnya? Itu disebutnya future value ya. Jadi kita menghitung berapa jumlah uang kita di masa yang akan datang, itu future value. Prosesnya namanya compounding ya, atau pemajemukan. Oke, ya bisa dipahami untuk future value? Nilai masa depan bisa dipahami? Jadi kalau kita punya uang sekarang nih, katakanlah misalnya 10 juta ya. Kita mau hitung nilai di masa depannya berapa ya. 10 tahun lagi misalnya gitu ya. Nah, itu disebutnya future value. Nilai di 10 tahun yang akan datang itu future value. Proses menghitung future value-nya itu ya, atau prosesnya disebutnya compounding atau pemajemukan. Ya, nanti mungkin kalau ke contoh soal bisa lebih mudah dipahami. Nah, sekarang kebalikannya. Kebalikannya. Kita mau menghitung present value. Kalau present value, misal nih 10 tahun yang akan datang kita punya duit 100 juta. Itu tapi 10 tahun yang akan datang ya. Berapa sih nilainya sekarang? Kita mau hitung nilai yang 100 juta di 10 tahun yang akan datang itu setara dengan uang berapa sekarang ya. Itu disebut present value ya. Present value. Prosesnya namanya discounting atau diskonto. Didiskontokan ke nilai sekarang ya. Jangan ketukar ya, compounding untuk future, discounting untuk present. Ya. Nah, barangnya tuh sama-sama suku bunga gitu ya, tapi nanti penggunaan yang beda ya. Compound rate sama discount rate namanya ya, itu sama-sama suku bunga. Oke. Nah, terus ada istilah single cash flow, series cash flow. Kalau ini arus kas tunggal sama arus kas serangkaian arus kas. Kalau arus kas single atau arus kas tunggal berarti dia hanya 1 kali dibayarkan ya, 1 kali dibayarkan. Kalau series berarti ada beberapa kali dibayarkan ya, karena dia serangkaian series, 1 seri gitu ya. 1 seri kan biasanya mungkin kalau buku 10 judul gitu ya, 1 seri 10 judul. Film gitu juga kan series, 1 series tuh misalnya 16 episode gitu ya, berarti series itu serangkaian. Nah, kalau timelines ini adalah garis yang garis bantu ya, yang membuat kita bisa memahami untuk mengilustrasikan hubungan antar waktu dari arus kas. Oke, contoh ya. Nah, ini namanya timelines nih ya. Kelihatan kan teman-teman ini udah figure 41 enggak? Ini namanya timelines ya. Ya, supaya teman-teman tahu ini namanya adalah timeline. Ya, kita masuk dulu ke timeline. Ya, timeline ini tadi nih, ini timeline ya. Ini fungsinya apa sih ya? Jangan kelihatannya cuma kayak penggaris gitu ya. Enggak ya. Timeline ini membantu teman-teman untuk melihat ya, arus kas itu terjadi pada T berapa. Ya, T itu waktu ya, time. Singkatannya T. T ya, huruf T. Ya. Jadi timeline ini mengidentifikasi timing and amount ya, mengidentifikasi waktunya kapan dan jumlahnya berapa dari suatu arus pembayaran ya, suatu arus pembayaran. Yang dinamakan arus pembayaran bisa uang masuk, bisa uang keluar ya, bisa kas masuk, bisa kas keluar. Nah, sekaligus di timeline itu akan ada informasi berapa sih tingkat suku bunga yang berlaku ya. Nah, timelines ini membantu kita ya, apa namanya, untuk bisa memberikan gambaran visual ya terkait tadi ya, terjadinya arus kas. Nah, timeline biasanya diekspresikan di satuannya itu tahun ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga bulanan, bisa juga
harian atau unit waktu lainnya, misalnya kuartalan ya atau semesteran ya, tergantung kebutuhan. Tapi pada umumnya diekspresikannya itu dalam bentuk tahun. Ya, nah ini contoh timeline juga ya. Lihat teman-teman di sini, ini ada garis bantu. Di sini atasnya itu years, berarti waktu terjadinya arus kasnya, di bawahnya adalah arus kasnya. Ya, coba kita lihat di sini. Waktu sekarang itu didefinisikan sebagai T sama dengan 0 ya. Jadi T0. T0 itu adalah now ya, waktu sekarang, present. Present itu adalah T sama dengan 0. Ya, ketika kita ngomongin T1, itu berarti T plus 1. Satuannya apa? Kalau satuannya tahun berarti dari sekarang ditambah 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi di atas ini years-nya 0, 1, 2, 3, 4. Bawahnya ini adalah arus kas yang terjadi pada waktu tersebut. Ya, kalau kita lihat ada yang negatif, ada yang positif nih, apa sih artinya gitu ya. Kalau negatif berarti apa? Kalau negatif, duit masuk apa duit keluar kira-kira? Nah, keluar ya. Kalau uangnya kalau tandanya negatif berarti duitnya keluar. Kalau tandanya positif atau tidak ada tanda seperti ini itu berarti ada uang masuk. Ya, tandanya artinya kakak ini apa sih? Jadi kalau yang pertama ini $100 tuh bayar kita ya, uang keluar nih. Berarti kita invest nih. Nah, dari investment kita di $100 kita akan dapat uang $30 di tahun pertama. Terus tahun kedua $20. Nah, tahun ketiga kita harus keluar uang lagi $10 dan tahun keempat kita dapat duit $50. Ya. Nah, di sini ada tingkat suku bunganya dicantumkan yang berlaku adalah 10%. Ya. Jadi gitu cara baca timeline, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa ya membaca timeline? Bisa dipahami? Untuk timeline ini dulu deh. Bisa ya? Oke. Ya, ini bentuk lain timeline ya. Tadi bisa kita tulis kayak gini, bisa juga bentuknya seperti ini. Jadi bawahnya tahun, atasnya yang nominal ya. Jadi ini tandanya adalah pada saat hari ini T0 sekarang nih kita melakukan pembayaran 10.000 ya. Nanti T1 uang masuk 3.000, T2 uang masuk 5.000, T3 4.000, T4 3.000 dan T5 2.000 ya. Seperti itu cara membacanya. Oke. Nah, ini timeline. Nah, sekarang saya mau jelasin tadi yang proses compounding sama discounting, ya. Jadi kalau kita punya waktu sekarang nih, titiknya di sini ya, di T0. Ini adalah masa sekarang, present. Ya, present value. Nah, ketika kita misalnya punya serangkaian arus kas seperti tadi tuh, ya. Ada uang keluar 10.000 di T0, uang masuk di T1 3.000, uang masuk di T2 5.000. T3 4.000 dan selanjutnya ya. Nah, kita bisa menghitung baik future value atau present value-nya tergantung kebutuhannya apa. Kalau kita mau menghitung future value-nya ya, lihat yang bagian atas ya, jangan lihat dulu yang bawah, lihat yang atas. Misal kita mau melihat nih berapa sih sebenarnya total hasil investasi kita nih ya atau serangkaian arus kas yang sudah kita ilustrasikan ini di masa yang akan datang tuh berapa sih nilainya, nilai akhirnya gitu ya. Misalnya kita mau lihat nilai di 5 tahun yang akan datang tuh berapa sih. Nah, karena kata kuncinya adalah udah 5 tahun yang akan datang, berarti udah future dong ya. Kita nggak lagi lihat present, tapi future. Berarti kita mau menghitung future value ya. Kita mau lihat future value di T sama dengan 5 ya. Karena tadi kan mau lihatnya 5 tahun ke depan. Sehingga prosesnya nanti kita akan membawa seluruh uang-uang ini ya ke garis waktu ke T5. Jadi di sini kita akan hitung future value. Jadi duit-duit ini nih akan dimajemukkan namanya, di compounding berdasarkan suku bunga yang berlaku sehingga dapatlah future value di T5 ya. Oke. Ya, itu menghitung future value. Belum masuk hitungannya, ini masih konsepnya. Nah, sementara tadi ada lagi istilah present value. Nah, kalau present value kebalikannya. Kita misalnya mau lihat, mau tahu, nih kalau misalnya kita tadi dapat serangkaian arus kas seperti ini nih tadi series ya, namanya ini series cash flow. Serangkaian arus kas seperti ini ya, sebenarnya setara dengan berapa rupiah sih gitu ya, berapa dolar sih ya uang-uang itu gitu ya pada masa sekarang.
ya. Nah, karena kita kata kuncinya mau tahu berapa nilainya saat ini, berarti kita menghitung present value, ya, present. Sekarang masa nilai pada saat ini. Nah, caranya adalah dengan mendiskontokan seluruh duit-duit ini ditarik ke masa sekarang. Nah, nanti proses diskontonya saya ajarkan cara hitungnya ya. Tapi kalian tahu dulu konsepnya. Jadi, uang-uang ini akan ditarik ke masa kini. Nah, proses menarik nilai ke masa kini itu adalah disebut discounting ya atau diskonto. Jadi hubungan antar waktunya seperti itu. Kalau menghitung future value berarti ke depan ya, nih ya, forward ya. Tapi kalau untuk mencari present value kita tarik semua uangnya ke T sama dengan 0 ya. Ke T sama dengan 0. Kalau present value pasti balik ke T sama dengan 0. Kalau future value ini belum tentu ke T5. Bisa aja kalian mau hitung future value di T1, di T2, di T3, atau di T4, atau di T5-nya. Ya. Tapi kalau present udah pasti dia akan menarikkan ke T0. Ya, ke T awal. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke compounding. Oke. Ya. Compounding tadi apa? Apa, Wijaya? Apa, Wijaya? Compound. Apa tadi udah disebutin berkali-kali? Apa? Hah? Kok nggak ragu? Memajemukkan, Bu. Memajemukkan ya. Dimajemukkan tuh diapain? Kira-kira diapain? Dimajemukkan. Majemuk. Majemuk. Dibungakan ya. Nah, pasangannya adalah ya future value ya. Compounding and future value ini udah. Nah, gimana sih cara memajemukkan? Ya, nah untuk menghitung apa namanya future value atau nilai di masa depan, rumusnya ini nih. Ya, rumusnya adalah seperti yang teman-teman lihat di layar. Yaitu untuk mendapatkan nilai future value pada tahun N ini bisa tahun berapa aja ya, bisa tahun kedua, 3, 4, 5, 6, tergantung pertanyaannya. Maka teman-teman harus punya informasi tiga informasi penting. Yang pertama adalah berapa present value-nya, yang kedua berapa tingkat suku bunganya, dan berapa lama dia dimajemukkan. Ya, 3 informasi itu yang harus teman-teman punya. Nah, makanya rumusnya di sini di 3 variabel ya. Ada present value, ya, dikalikan dengan 1 plus tingkat suku bunganya dipangkat waktu pemajemukannya. Ya, jadi rumusnya present value dikali 1 plus R pangkat T. Waalaikumsalam. C. Di sebelah kayaknya. Ya, jadi apa? Aku puasa. Ya, jadi teman-teman nanti harus pastikan punya 3 informasi itu supaya bisa menghitung. Oke. Contoh. Ya. Contoh sederhana sekali ini ya. Misal teman-teman punya uang $500 ya. Terus tingkat suku bunga yang berlaku atau tingkat suku bunga tabungan tuh 5% per tahun. Pertanyaannya berapa uang teman-teman setelah 2 tahun dan setelah 5 tahun. Ya. Ini rumusnya ditulis secara sederhana di sini ya. PV kali 1 plus I pangkat N. Ya, I itu interest, N itu lama pemajemukannya ya. Lama pemajemukannya. Oke. Silakan hitung pakai kalkulator, ini kebetulan udah dihitungin ya. Jadi kalau untuk tahun kedua 500 dikali 1, karena 5% berarti 0,05 ya. Berarti 1,05 pangkat 2 ya. Dapat berapa? 551,25 ya. Oke, kalau 5 tahun tinggal diganti N-nya ya. N-nya dari 2 menjadi 5. Jadi 500 sebagai present value-nya dikalikan 1 plus I, interestnya tadi 5%, pangkat 5. Jadi 638,14. Coba sekarang kalau misalnya 7 tahun.
Ini kan udah ada jawabannya ya. Coba ada teman-teman bantu hitung. Kalau misalnya 7 tahun berapa? Ya, 703,55, Bu. 703,55. 55. Benar nggak? Yang lain gimana? Saya belum hitung nih. Uangnya 500. Gimana rumusnya coba? Siapa tadi yang jawab? Yulita. Siapa? Iya, Lita, Bu. Ya. Uangnya tadi 500, terus dikali 1,05, Dikali. dipangkatin 7. Yang lain dapat sama nggak? Berapa teman-teman yang lain? Betul nggak jawabannya Yulita? Jangan yang hitung Yulita doang. Iya Bu, 703,55,2 Oke, satu ya. sekian. 703,55 ya. Oke, betul ya. Jadi 703,55 ya. Semakin lama dimajemukan, uangnya semakin banyak, iya nggak? Iya ya. Betul, Bu. Iya, oke. Gitu ya. Jadi ngitungnya gitu. Ini masih sederhana ya. Harusnya sih masih mudah. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kalau dihitung manual gini nih. Ya, lihat. Nih, the power of compounding. Lihat. Namanya compounding itu kan bunga majemuk. Jadi dia sudah dibungakan, terus hasil bunganya berbunga lagi gitu ya. Makanya disebut bunga majemuk. Tahun pertama teman-teman punya duit 500 ya. Tahun pertama punya uang 500. Kalau bunganya tadi 5%, berarti dapat bunganya berapa? Bunganya aja berapa? 500 dikali 5% berapa? 525. Ah? Berapa Miss Wijaya? 525 di situ tulisan. Enggak, bunganya aja. Saya nanya bunganya aja. Itu kan kalau udah sama pokok. Ini kan uang pokoknya. Present value-nya kan uang pokok. Kalau bunganya aja berapa? $25, Ibu. $25 ya. Nih 500 kali 0,05 ya atau 5%. $25. Jadi tahun pertama bunga teman-teman $25 doang. Nah, tapi di akhir periode uangnya jadi berapa? 500 tambah bunganya. 502? 525, iya enggak? Ya enggak? Ayo Iya, jangan Bu. Benar. hitung duit jangan bingung. Kalian punya uang 500 terus dibungain setahun, bunganya 25. Di akhir periode duit kalian 525, ya enggak? Nah, di tahun kedua bunganya berapa? Tahun kedua. 26,25. Kenapa 26,25? Enggak $25 lagi. Karena uang yang di PV-nya sekarang itu sudah bertambah 25 Nah, bunga. ya, 25 pokoknya udah berubah ya enggak? Tadinya duitnya 500 sekarang jadi 525 ya. Udah nambah. Jadi enggak lagi bunganya 25 tapi jadi 26,25 ya. 5%-nya dari 525. Sehingga di akhir periode kedua duitnya 551,25. Nah, uang di akhir periode kedua akan menjadi pokok pada periode ketiga. Begitu seterusnya ya. Makanya tuh bunga majemuk ya, bunga berbunga. Enak nggak? Enak, Kalau Bu. tabungan enak ya. Tapi kalau utang gimana? Utang nggak dibayar terus berbunga lagi enak nggak? Enggak sih, Bu. Nggak. Ya, gitulah cara kerjanya interest ya. Makanya ya kalau kita sebagai deposit bagus ya sebagai deposan bagus. Tapi kalau kita sebagai orang yang harus bayar bunga, wah ya inilah yang banyak orang jadi terjerat ya karena hutang. Ya tapi memang sistemnya seperti itu ya sehingga kita lihat ya di sini akhir periode kelima ya bunga dan pokoknya itu uangnya tadinya 500 menjadi 638,14 ya 638,14 ya kalau mau dihitung manual seperti ini ya rumusnya tadi 500 dikali 1,05 atau tadi 1 plus 5% ya pangkat 5
638,14. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dulu untuk menghitung future value sederhana. Ada pertanyaan nggak? Bisa diikuti nggak? Bisa? Bisa kah? Bisa, Bisa atau Bu. enggak? Diem semua. Bisa ya, Bisa ya. Ya. Oke, nah teman-teman nanti ketika menghitung ini apa namanya future value ya. Ini namanya future value ya. Ada istilah namanya interest earn, beginning value ya, dan lain-lain ya. Nah, jadi beginning value itu nilai di awal periode ya. Ending value nilai di akhir periode. Nah, interest earn adalah jumlah bunga yang dihasilkan. Nah, bunga yang dihasilkan itu merupakan hasil perkalian dari nilai awal jumlah awal yang kita investasikan dikalikan dengan suku bunga ya. Itu menjadi interest earn-nya atau bunga yang dihasilkan. Ya. Kita lihat di sini. Misal uang kita 100 ya. Tingkat suku bunganya misalnya 6%. Ya, 6%. Misal. Maka ya interest earn kita adalah $100 dikali 6%. Ya, berapa? $6 ya. $6. Ending value-nya adalah ini ditambah ini, gitu ya. Ya, begitu juga di periode berikutnya. Ya, di periode berikutnya beginning value-nya dapat dari ending value di periode sebelumnya. Ya, seterusnya seperti itu. Ya, jadi kalian, saya tadi cuma mau menjelaskan aja, kalau dapat istilah interest earn itu adalah tingkat bunga yang bukan tingkat bunga yang dihasilkan ya, jumlah bunga yang dihasilkan. Ini yang dimaksud interest earn itu yang tengah nih, ya. Jadi kalau ada pertanyaan jangan terjebak, disuruh ditanya misalnya future value-nya berapa, ya, sama interest earn-nya berapa itu beda, ya, beda barang. Oke, nah gambar ini ya di gambar ini menunjukkan the power of time katanya ya, atau ya power dari waktu ya. Namanya pemajemukan semakin lama itu akan semakin besar ya. Semakin lama dimajemukan uangnya akan semakin besar. Kita lihat di sini ada garis biru sama garis kuning ya, garis biru dan garis kuning. Garis sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu mencerminkan periode, sumbu Y mencerminkan nilai masa depannya ya. Jadi ini ada dua sumbu X-nya periode waktunya, yang sumbu Y-nya adalah nilai masa depan. Nah, misal ya kita investasikan ya uang kita punya uang investasi awal $100 ya. $100 ya. $100 pada saat T0 ya, pada saat T0 nilainya akan sebesar tetap $100 ya. Ini kan yang bawah ini cerminan waktu ya. $100. Nah, asumsikan misalnya suku bunga 8%. Suku bunga 8 yang berlaku 8%. Kita lihat kalau T0 0%, tapi kalau misalnya kita investasikan selama 10 tahun, apakah dia tetap $100? Enggak ya. Tadi rumusnya apa? Jadi $10 dikali $100 dikali 1 ditambah interest rate, Bu. ya interest rate berapa? Dipangkatkan 10. Ya, interest rate berapa tadi saya bilang? 8% ya? 8%, Bu. Interest rate 8%. Jadi berapa? Coba dihitung. Hasil semuanya kalau udah di 10 tahun, Bu. Ya. Hasil terakhirnya itu 215,89. Ya, nih di sini ya. Ini udah ada nih sebenarnya. Ya. Ya, kalau 10 tahun uang kita yang tadinya $100 jadi 215,89. Kalau 15 tahun suku bunganya sama 8%. Nih udah ada sih. Udah nggak perlu dihitung lagi nih, udah ada hitungannya ya. Tapi teman-teman boleh silakan menghitung untuk mengkonfirmasi ya. Uangnya jadi 317,22. Tambah banyak nggak?
Iya benar, Bu. Ya, tambah banyak ya. Jadi kita bisa tarik garis nih, garis apa namanya batu. Kalau misalnya suku bunganya 8%, semakin lama diinvestasikan uangnya makin banyak, makin tinggi nih ya. Nah, dengan tingkat suku bunganya makin tinggi, nanti apa namanya garis ini akan semakin slope-nya semakin besar ya. Slope-nya semakin besar. Ini akan semakin apa sih namanya? Curam ya. Ya, garisnya makin curam. Nah, kalau garis biru ini mencerminkan jika tingkat suku bunganya 0%. Ya, kalau kita punya uang $100, tingkat suku bunga 0%, mau mau dimajemuk mau disimpan 100 tahun pun nilainya akan tetap sama, stagnan. $100 aja itu ya. Jadi garis biru ini mencerminkan kalau posisi suku bunganya 0%, ya nilai uangnya tidak akan berubah. Ya, nah ini gambar ini mencerminkan the power of time. Nah, gambar berikutnya ini yang tadi mencerminkan the power of interest rates ya, atau kekuatan dari tingkat suku bunga. Tadi saya udah bilang ya kalau misalnya bunganya makin tinggi, bunganya makin besar, slope-nya makin gede ya. Ya, jadi dia makin curam itunya apa namanya garisnya. Kita lihat di sini. Di garis yang biru. Ya, garis biru ini tingkat suku bunganya 10%. Ya, tingkat bunga 10%. Ini kalau misalnya teman-teman punya uang $100, katakanlah $100 25 tahun. Ya, di sini di titik 25 tahun nih. Itu nilai future value-nya 1083,47 ya. Ini 25 tahun nih, ya. Nah, kalau tingkat suku bunganya berubah, misalnya tingkat suku bunganya dari 10% jadi 15%. Berapa? 10% jadi 15%. Jadi 3.291,9. Ya, sini garisnya jadi hijau nih, ya, yang hijau. Jadi 3.291,90. Kalau naik lagi 20%, jadi 9.000. 9.500. Nah, oke. Jadi akan kurvanya semakin curam, ya. Kurvanya semakin slope-nya makin besar. Sehingga ya ini mencerminkan the power of interest rate. Semakin tinggi tingkat suku bunganya, maka jumlah uangnya akan juga semakin besar, ya. Dan semakin panjang periodenya, jumlahnya juga semakin besar. Lihat di sini, ini sama-sama 20%. Yang ini 25 tahun, yang satunya 30 tahun, jumlahnya di 9.000 jadi 23.000, ya. Naiknya cukup signifikan, ya. Itulah ya the power of period dan the power of rate interest. Ya, karena tadi dua variabel kuncinya untuk menghitung future value kan ini. Interestnya makin tinggi, jumlahnya pasti makin besar ya. N-nya makin tinggi, maka juga akan semakin besar. Oke, nah sekarang contoh berikutnya ini aplikasi di hal lain ya selain uang. Ya, jadi proses pemajemukan juga bisa kita aplikasikan ya di hal lain, bukan hanya menghitung future value saja, tapi bisa juga nih misalnya melihat future demand. Ya, future demand. Contoh misalnya sebuah rental mobil saat ini merental 8.000 mobil per tahunnya. Ya. Misalkan apa namanya ekspektasi peningkatan demand dari rental mobil itu naik sebesar 7% ya per tahun, dan 10 tahun yang akan datang kira-kira berapa sih ya ininya apa namanya permintaannya, atau berapa mobil yang akan bisa disewakan pada 10 tahun yang ke depan, 10 tahun yang akan datang jika tingkat demand-nya itu bertumbuh sebesar 7% per tahun. Nah, ini soal jenis seperti ini bisa teman-teman gunakan aplikasikan konsep tadi ya, time value of money, future value dengan
apa namanya, nggak menganalogikan apa ya, menjadikan si mobil ini jadi present value-nya ya, karena ini kan yang currently renting ya, jadi 8.000 ini menjadi present value, 7% menjadi tingkat suku bunga ya, dan 10 tahun ini menjadi periodenya. Sehingga dari pertanyaan tersebut kita bisa lihat jumlah mobil yang akan direntalkan 10 tahun yang akan datang itu sebanyak 15.737,21 ya. Dari mana? Dari ini ya, 8.000 dikali 1,07 pangkat 10 ya. Jadi 8.000 dikali 1,07 dipangkat 10 dapat 15.737,21 ya, atau dibulatkan 15.738 lah ya. Kan mobil nggak ada pecahan ya, Pak. Misalnya cars. Jadi kita bisa bulatkan ke atas. Oke, checkpoint. Coba sekarang berapa future value 10.000 12%, 20 tahun. Berapa uang yang akan bisa kalian terima 20 tahun yang akan datang kalau tingkat suku bunganya 12%, uangnya 10.000. 96.462. Berapa Mas Wijaya? 96.462. 96.000. Benar nggak teman-teman? 10.000. Rumusnya gimana Mas Wijaya? 10.000 10.000 dikali dalam kurung 1,12% pangkat 20. 1,12%. Iya, 1,2. Nggak usah pakai persen lagi dong. Kan 12% itu berapa? Kalau 12% kamu salah hitungnya berarti. Hah? Oh, iya. Ayo. Rumusnya apa tadi? PV plus dikali 1 plus annual rate. Annual rate-nya udah dalam desimal ya. Kalau kamu dalam persen. Kalau masih dalam persen nanti salah hitungnya. Oh iya, Ya 2 kali. Hasilnya sama kayak yang tadi saya sebutin. Coba berapa? Rumusnya salah kamu, tapi rumusnya salah. Coba sebutin lagi. Tadi itu 10.000 di dalam kurung 1 ditambah 0,12 pangkat 20. 10.000 dikali dalam kurung 1,12. 1 pakai persen nggak? Enggak. Ya enggak ya, karena 12-nya udah 12 0,12 ya kan? Ya. Ya, pangkat 20. 20 ya, gitu ya. Hasilnya 96.462,9. 96. Jelek banget tulisan saya. 96. 96.462. 462. Oke. 9. 9. Yang lain gimana? Sama nggak? Sama Ibu. Sama Bu. Sama ya. Ya, masih gampang. Yes. Ya, nih kalau bikin timelinenya, ya kalian bisa buat timeline seperti ini ya. Jadi yearsnya dari T0 kayak uangnya 10.000 ya, keluar 10.000. Terus 20 tahun ya, sehingga masa periode terakhir paling yang ditanyakan 20 tahun, tingkat suku bunga 12%. Kita mau tarik dari T0 ini ke T20 ya. Oke, secara formula kalau kalian hitung manual gitu ya tadi 10.000 dikali 1,12 pangkat 20 dapat 96.462,93 ya. Sama ya dengan hitungan Mas ya. Oke. Bisa ya. Nah, sekarang saya mau ajarin pakai kalkulator finansial. Teman-teman coba download aplikasi namanya Easy Financial Calculator. Download aja dulu ya. Nanti cara pakainya kalau cukup waktunya saya demokan. Easy Calculators, EZ Calculators. EZ. Udah punya? Udah dapat belum?
Ibu yang logonya warna biru ya? Iya biru, ada kayak apa sih kalkulator terus ada duit koinnya. Sebenarnya banyak ya pilihannya, cuma saya mau demoinnya pakai itu aja. Sudah? Permisi Bu, mau nanya Bu, Ya? yang financial calculator yang ada gambar koinnya ya tadi. Ya, yang ada gambar koinnya. Tulisannya EZ kan? E sama Z ya. Eko Zebra. EZ. Ya. Di saya kalau yang gambar koin itu financial calculator bukan EZ. Gak apa-apa sih, sama aja sih. Sebenarnya harusnya bisa-bisa aja. Nanti ada, pas kamu buka ada namanya TVM kalkulator nggak? TVM kalkulator. Ada Ibu. Ada ya? Oke. Coba teman-teman bisa sambil buka. Udah pada download semua belum? Udah Bu. Sudah ya? Udah Nah, di Bu. TVM kalkulator itu kan tulisannya ada apa? Paling atas. PV Bu, Present value. present value. Present value, payments, future value gitu ya. Ya. Nah, sekarang untuk ngitung ya. Tadi kan kita mau cari tahu future value-nya ya. Berarti harus tahu apa tadi? PV. PV-nya dimasukin. PV-nya berapa? 10.000. 10.000 ya. Terus payments-nya kosongin. Ya, kalau payments tuh nanti kalau ada anuitas baru dia diisi. Terus annual rate-nya diisi. Future value-nya kosong ya, karena itu yang mau kita cari. Annual rate-nya berapa? 12%. 12%. Ya, masukkan dalam persen ya, karena di sini dimintanya persen, jadi nggak 0,12 tapi 12%. Periodenya? 20. Nah, masukin 20. Dah, langsung kalian klik FV-nya. Berapa hasilnya? Sama nggak? Di saya minus 12.201 Bu. Oh, salah kamu berarti. Orchid. Kamu isi present value-nya 10.000? Iya. Udah di reset dulu. Reset dulu semua. Reset. Ada tulisan reset di situ di bawah tengah. Iya Oh, Bu, saya udah. tahu. Sepuluh Itu ribu. 12.000 karena compoundingnya monthly tulisannya. Nah, makanya di reset dulu. Kamu compoundingnya pilihnya yang annually. Udah? Sudah Bu. Udah Ibu. Iya Dapat Bu, nggak? bisa sama. Sama ya. Nah, kenapa tadi beda ya? Nah, itu ada compounding kan ada pilihannya annually, daily, weekly ya, bi-weekly. Itu adalah frekuensi pemajemukannya dalam setahun. Ya kita belum ngomongin ke situ dulu deh. Ya, jadi pilihnya annually dulu karena asumsi kita yang annually. Nanti kita akan belajar. Kalau misalnya dia apa? Weekly gimana gitu ya, monthly gimana ya. Nah, harusnya hasilnya sama 96.462,93 ya. Bisa semua? Dapat Dapat Ibu. ya, dapat ya dalam posisi compoundingnya annually terus modenya N ya. Ada N, ada beginning. Ya, pilihnya yang N. Oke. Oke, simpan dulu itu ya. Jadi tahu ya cara ngitung pakai itu. Nanti kita pakai lebih advance lagi. Ini baru perkenalan. Yes. Oh ya, bisa juga pakai Excel ya. Saya cuma nggak praktekin pakai Excel. Kalian bisa coba sendiri ya. Kalau pakai Excel tuh ini rumusnya ya sama dengan FV buka kurung, masukin rate-nya, masukin N-nya, terus masukin payment-nya 0 kalau misalnya bukan anuitas, lalu koma minus PV. Nah, tadi teman-teman notice nggak kalau ada tanda minus negatif? Iya Bu. Ya, bedanya apa sih itu? Maknanya apa sih? Duit keluar. Duit keluar, ya benar. Jadi kalau di situ nanti teman-teman PV-nya masukin positif, FV-nya negatif.
Sebaliknya, kalau teman-teman masukin PV-nya negatif, dia future value-nya akan positif. Jadi itu cuma sebagai penanda aja, penanda uang di present value dia keluar, di future value akan masuk atau sebaliknya, ya. Jadi dia tandanya akan berbeda dari PV dan FV-nya, ya. Jangan terkecoh. Oke. Ya, ini analisanya tadi kalau kalian punya uang 10.000 diinvestasikan selama 20 tahun dengan tingkat suku bunga 12%, maka duit kalian yang 10.000 itu akan menjadi 96.462,93 dolar ya. Ini dolar ya. Oke, sekarang nah, tadi pertanyaan ya, ada yang compoundingnya beda-beda tuh. Ya. Nah, bagaimana kalau compoundingnya itu setahun itu 2 kali atau kita sebutnya semesteran, ya, semi annually. Atau 4 kali. Kalau 4 kali berarti kuartalan. 1 tahun ada 4 kuartal. Atau monthly. Kalau monthly berarti 12. Ya. Atau mungkin harian. Kalau harian berarti 365 kali, ya. Nah, kalau kalau pemajemukan itu dilakukan dalam 1 tahun lebih dari 1 kali, ya, maka kita harus tahu dulu dia itu dimajemukannya per berapa, per term berapa. Umumnya adalah tadi semi annually 2 kali setahun atau 4 kali setahun kuartalan, ya, atau 3 kali setahun. Kalau 3 kali setahun namanya triwulanan, ya. Caturulan, percaturulan. Caturulan tuh berarti setahun 3 kali. Terus bulanan 12 kali atau harian. Nah, rumusnya harus dimodifikasi. Jadi ketika kita menghitung future value, ya present value-nya tetap. Nah, modifikasinya ada di mana? Ada di sini. Annual rate-nya harus dibagi sebanyak periode compounding per tahunnya. Kalau per tahunnya itu dibayar 2 kali, berarti annual rate-nya harus dibagi 2, ya. Kalau misalnya di majemukinnya setahun 6 kali, berarti dibagi 6, ya. 4 kali bagi 4, ya. Jadi jumlah tingkat suku bunganya harus dibagi sebanyak berapa kali dia dimajemukan, ya. Nah, tapi periodenya harus dikalikan. Nih, jangan terbalik. Suku bunganya dibagi dengan jumlah pemajemukan, M-nya atau periodenya harus dikalikan dengan N-nya, tahunnya harus dikalikan dengan berapa kali dia dimajemukan, ya. Jadi M ini sebagai notasi periode per tahun. Berapa kali dia dimajemukan, ya. Jadi kalau kita rumuskan ditulis secara notasi, maka FV atau future value sama dengan present value dikali 1 plus interest rate, annual interest rate dibagi dengan M atau compounding period per year-nya pangkat M kali N, ya. M ini period per year, ya, dimajemukannya berapa kali dikalikan dengan tahunnya. Dikalikan dengan berapa tahun dimajemukannya. Ya, itu perbedaannya. Ya, kalau ketika kita dihadapi dengan proses pemajemukan yang lebih dari 1 kali dalam setahun. Oke, sekarang saya validasi. Kalau misalnya dia di compound atau dia dimajemukan secara semi annually, M-nya berapa? Yuk, saya mau validasi dulu. Berapa M-nya? Semi annually. Setahun berapa kali? 2 Ibu. 2, ya, oke, good. Kalau dia quarterly, kuartalan? 4. 4 kali, Bu. 4. Kalau monthly? 12. 12. kali. Kalau weekly? Setahun berapa minggu? 48. Setahun 48 minggu kah? 50. 48. 4 kali 12, ya?
Asumsinya 4 minggu sebulan. Iya, Bu, Iya, gitu. Bu. Oke, 48. Terus kalau apa? Harian? 365. 365, Bu. Ya, 5 ya. Atau biasanya sih 360 yang dipakai. Ya, tapi tergantung asumsi ya. Jadi kalau kalian nanti ngerjain soal, lihat hati-hati dengan asumsinya. Dia asumsikan 1 tahunnya berapa hari. Oke, nah di tabel berikutnya di sini saya mau menunjukkan bahwa the power of compounding ya. Semakin sering di compound, maka nilai future value-nya akan semakin besar. Ya, kita lihat nih uangnya sama, jumlahnya sama-sama $100. Jumlah sama-sama $100 dengan tingkat suku bunga yang sama. Ya, tapi dikompondingkan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang tahunan, semi annual, kuartalan, bulanan, weekly, daily. Nah, di weekly 52 nih, umumnya 252 bukan 48 ya. Karena kan ada minggu ada bulan-bulan yang 31 hari itu mungkin lebih dari 1 minggu ya. Lebih dari 4 minggu. Jadi umumnya 52. Teman-teman bisa lihat di sini, ketika tingkat suku bunganya 2%, ya mungkin dia perbedaannya tidak signifikan ya. Antara dimajemukan secara tahunan dengan harian ya. Kita lihat paling ekstrim deh dari tahunan dengan harian. Jumlahnya $102, kalau harian 102,02 ya. Tapi jika dikompondingkan dengan tingkat suku bunga yang semakin besar, bisa lihat perbedaannya. Walaupun dengan jangka waktu yang sama-sama setahun, tapi pemajemukan yang berbeda. Lihat ya di tingkat 15%. Uang $100 itu menjadi $115. Tapi kalau dikompondingkan secara harian itu menjadi 116,18. Ya. Ya bedanya sih $1,18 doang. Itu kalau cuma $100 ya uangnya. Kalau uangnya ada 1 juta, kalau ada 100 juta kan besar ya. Signifikan akan perubahannya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini selisihnya $1,18 hanya dengan cara compounding yang berbeda ya. Yang satu tahunan, yang satu daily. Ya, jumlahnya sama, periode pemajemukannya sama. Ya, tapi cara pemajemukan yang berbeda ya, ternyata hasilnya beda. Ya, dan semakin sering dia dimajemukan, frekuensinya ini semakin banyak, maka uangnya semakin besar juga. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Saya. Nanti ada tugas ya, udah saya posting tuh di apa namanya di Google Classroom. Teman-teman nanti ngitung duit. Oke. Ya, ini kalau 1 tahun nih tadi ya, bedanya 1,18. Kalau misalnya dimajemukan buat 10 tahun. Nah, makin signifikan nih bedanya. Lihat ya, saya nggak jelasin detail, tapi teman-teman bisa lihat di sini ininya garis besarnya ya. Ketika 10 tahun dimajemukan jumlahnya cukup signifikan. Uang yang tadinya $100, 15 dalam tingkat suku bunga 15%, itu menjadi $404,56. Kalau dimajemukannya harian menjadi 448,03. Bedanya $43,47 ya, antara yang dimajemukan 1 kali setahun dengan yang harian ya. Bedanya $43,47. Ya, kita bisa lihat di sini ya, bahwa tadi semakin lama waktunya ya dan semakin sering dia di compounding kan, maka jumlahnya akan semakin besar. Ya, Orlando ada yang mau ditanyakan? Halo, Orlando? Orlando, monitor Orlando. Oke. Ya ininya ya, highlightnya tadi sama sih sama yang saya jelasin. Siapa nih?
sama seperti yang saya jelaskan ya highlightnya. Jadi uang $100 kalau kamu majemukkan dengan periode yang berbeda ya, lumayan deh hasilnya. Growth-nya atau perbedaannya ketika dimajemukkan 10 tahun tuh bisa mencapai $43,47. Oke. Sekarang pakai kalkulatornya nih. Soalnya minta kalau teman-teman mendepositkan uang $50.000 di tabungan yang kasih bunga 10%, tapi di compounding monthly bulanan, berapa jumlah uangnya setelah 10 tahun? Ya, coba hitung pakai tadi kalkulator yang udah di download. Caranya gimana? Uangnya 50.000. Itu apanya? PV, FV? PV, Bu. PV. Terus isi apa lagi? 54. Periodenya 10 tahun. Hasilnya 54.326,44 bukan? Gimana? Yang lain gimana? Sama, 54? Bu. Sama, Bu. Sama ya? 54.326,44. 10 tahun. $50.000, 10%-nya berapa? 5.000 ya? Jangan lupa waktunya. Kalian tidak merasa aneh dengan jawabannya? Uangnya 50.000. Dicompoundingkan secara bulanan. Coba pikir-pikir dulu. Tingkat suku bunganya 10% per tahun. Periodenya? Periodenya 10 dikali 12 apa gimana, Bu? Kan ini monthly ya. Gimana coba? Coba gimana? Nggak, kalau 54.000 make sense nggak? Make sense nggak? 10 tahun loh. Kalau setahun aja berapa? 50.000. Coba. Kalian make sense? Ini nggak apa namanya? Sensitif nggak sama tadi jawabannya? Jadi kalau periodenya itu tetap 1 tahun nggak sih? Kan dimintanya 10 tahun. 10 tahun. Nah, ayo gimana? Mungkin nggak tadi 10 tahun uangnya 54.000? Kalau Nggak setahun mungkin, Bu. kalau setahun aja dimajemukin 10% berapa? 55.000 kan uangnya? Itu cuma setahun. Berarti periodenya harus dikali 10. 12. Nah, kali 12, sorry. Ya, 12 benar. Jadinya 135.352 Ya, dolar. 135.000, 35, 2, Dua. 07 ya. Iya.
Ya, jangan lupa ya periodenya harus dikalikan juga dengan seberapa sering dia di compound ya. Jadi masukkan PV-nya 50.000, future value-nya kosongin ya, annual rate-nya 10%, periodenya tahunnya dikali dengan berapa sering dipanjembukannya. Kalau monthly berarti 12 ya, berarti 12 kali 10, 120 diisi. Baru klik FV-nya muncul 135.352,07 ya. Gitu ya. Nih. Oke, ini garis bantunya ya. Kita mau lihat di apa di T120 karena dia monthly berapa. Nih, kalau dihitung monthly 135.352. Coba kalian ganti monthly-nya sama annually. Periodenya juga jangan diganti. 10 ya. Berapa? Dapat 129 ini. Iya Ibu, Ya, Bu, benar. sama. 9. Ya. Oke, 129.687 ya. Oke, udah bener gitu ya. Paham ya? Jadi jangan lupa periodnya juga dikalikan dengan seberapa sering dia dimajemukkan. Nah, kalau lihat di sini, lihat deh. Sama-sama 10 tahun ya, sama-sama 10 tahun. Uangnya sama-sama tadi 50.000. Tapi kalau dimajemukkannya bulanan sama tahunan, jumlahnya akhirnya beda. Yang bulanan lebih besar ya, 135, yang tahunan 129. Selisihnya lumayan gede loh itu. Ya, 35 ke 29 berapa tuh? 6 ribuan ya. Sekitar 6.000 ya, kurang lebih. Ya, itu hanya karena beda cara pemajemukan. Kalau pakai Excel, kita masukin rate-nya dibagi 12, N-nya dikali 12 ya, jangan lupa. Ya, terus masukin PEM-nya 0, PV-nya minus 50.000. Nanti keluarnya dia positif. Kalau di sini kalian nggak pakai kasih negatif, dia ya nanti keluarnya akan negatif ya. Oke, nah analisanya apa ya? Nih tadi ya, semakin sering di compound, maka akan menjadi semakin besar future value-nya gitu ya. Jadi intuisinya ya kalian kalau misalnya dapat soal yang satu dikompaunkan tahunan, yang satu dikompaunkan bulanan gitu ya, pasti udah intuisi kita akan langsung masuk yang lebih besar, pasti yang di compound secara bulanan. Ya, yang semakin sering dikompaunkan itu yang akan menjadi semakin besar nilainya. Ya. Oke, itu terkait future value ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita masuk ke discounting? Waktunya kok cepet banget ya? Oh enggak, kita sampai 5:30 ya. Tadi mulainya 3:30. Ada pertanyaan terkait future value? Bisa dipahami? Kita masuk ke diskon tok abis ini. Bisa ya? Bisa, Bisa, Ibu. bisa Bisa, ya. Ibu. Oke, lanjut. Sekarang kebalikannya nih ya. Kalau tadi kita mau melihat nilai di masa depan, kita sekarang mau cari tahu berapa sih nilai sekarang dari sejumlah uang yang ada di masa depan. Namanya mencari PV atau present value, nilai sekarang. Ya, prosesnya namanya discounting atau diskonto. Ya. Key questionnya adalah what is the value today of cash flow to be received in the future? Ya, berapa sih jumlah saat ini untuk sejumlah uang yang akan kita terima di masa yang akan datang? Nah, rumusnya secara matematis tinggal dibalik. Kalau tadi kan kita mau cari FV, ini kita cari PV. Jadi tinggal sebenarnya secara matematis formulanya tinggal dirombak. Yang di sisi kirinya jadi PV ya. Maka rumusnya menjadi PV ya sama dengan future value pada tahun N ya dikalikan dengan 1/1 plus interest pangkat N ya.
Atau ini kita sebutnya PVIF ya. Yang di dalam kurung ini disebutnya present value interest factor. Jadi kalau kalian ketemu istilah present value interest factor itu apa? Itu adalah 1 plus 1 plus interest pangkat N. Ya. Nah, yang tadi yang punyanya future value, saya balik lagi ke atas, ke depan. Jadi nggak sebutin. Yang ini, nih, yang ini 1 plus I pangkat N ini disebutnya FVIF, Future Value Interest Factor. Oke, kembali lagi ke sini ya. Ya. Jadi kalau tadi dikali, tinggal dikali, kalau ini dikalikan 1/nya ya, 1 per 1 plus interest pangkat N. Ya, atau secara sederhana kita bisa tulis PV sama dengan future value N dikali dengan PVIF-nya. Ya, atau present value interest factor-nya. Jangan lupa kalau tadi yang kita ketahui itu adalah PV-nya, kalau mencari PV yang udah diketahui adalah FV-nya ya, future value-nya. Nilai masa depan yang kita sudah ketahui. Kebalikannya. Nah, oke. Nah, di gambar ini menunjukkan ya nilai PV dari $100 ya untuk berbagai macam periode waktu. Ya. Jadi ketika kita mau hitung present value untuk beberapa pilihan waktu ya, dari uang sejumlah $100 itu kita akan bisa dapatkan jumlahnya. Ya, lihat nilainya akan menjadi semakin kecil jika tingkat suku bunganya semakin besar. Ya, tingkat suku bunganya semakin besar dan juga jika waktunya semakin panjang. Jadi kita lihat di sini ya. Kita misalnya gimana ya penjelaskannya yang enak. Oke, ini garis waktu ya, 0 sorry. Di bawah ini garis waktu 0 sampai dengan 10 ya, 10 tahun artinya ya, year. Yang sumbu X-nya ini adalah PV ya, atau nilai present value-nya ya, nilai present value-nya. Nah, bisa kita lihat ya, uang $100 di masa sekarang ya, itu akan setara ya dengan nilai uang di masa depan ya, di 10 tahun yang akan datang sebesar 38,55 ya. Nih titik yang ini. Ya, 38,55 ini kalau misalnya kita tarik ya, berapa sih present value-nya ya? Ini di 10 tahun ya. 10 tahun yang lalu, 10 tahun sorry. Gimana ya saya menjelaskannya supaya lebih mudah dipahami. Masa kini Jadi begitu. misal ya, Itu jatuhnya masa kini gak sih? Hasil ah, duitnya masa kininya ya, kalau yang yang ini 100. masa kini. Cuma ini kan kalau kita bilang masa depan kan nggak ya masa depan juga. Kita maksudnya mau narik ke masa sekarang. Ya, jadi saya takut kalian bingung dengan istilah future value yang tadi. Ya, tapi saya coba ya. Misal deh gini deh. Uang 10 tahun yang akan datang tuh $38,55. Ya. $38,55. Nah, berapakah nilainya di masa sekarang ya? Jika tingkat suku bunganya 10%. Ya. Nilai uang 38,55 ini akan setara dengan $100 di masa sekarang ya. Gitu. Ngerti nggak? Jadi uang $38,55 di masa yang akan datang itu ya, yang di masa 10 tahun yang akan datang ya akan setara dengan $100 di masa sekarang. Karena PV-nya yang ini ya. PV-nya yang ini.
ngajar. Bentar. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, gini ya. Maksudnya gini. Misal kita punya uang $100 di masa yang akan datang. Ya, kita punya uang $100 di masa yang akan datang. Maaf, di sini berisik banget jadi saya nggak bisa konsentrasi sebentar ya. Oke, tes. Ya, sebentar ya. Oke. Nah, misal teman-teman punya uang $100. Lalu misalnya kita mau tarik ke T0 ya. Nah, tapi T0 ini misalnya kita mau mengembalikan gitu ya, dari $100 ini dari berapa tahun yang akan datang dulu nih. Misalnya kita ambil titik waktu 10 tahun deh, 10 tahun ya. 10 tahun kalau misalnya kita tarik ke T0, maka uang $100 ini ya, ini akan setara dengan uang sebesar $38,55 di masa 10 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi nilai $100 ya, itu present value-nya adalah sebesar 38,55 untuk tempo 10 tahun. Seperti itu. Nah, kalau misalnya temponya lebih pendek lagi, kita tariknya misalnya berapa nilai $100 yang mungkin kita akan terima 5 tahun yang akan datang gitu ya. 5 tahun yang akan datang, berapa nilainya sekarang gitu ya. Nah, itu kita akan tarik ya ke 5 tahun ke belakang. Jadi uang $100 itu akan setara sebesar $62,09 ya, jika ditariknya ke 5 tahun. Ya, jadi kita lihat dulu ya berapa tahun dia ditarik ke belakang. Ya, semakin lama ya, semakin panjang waktunya, maka nilai PV-nya akan semakin kecil. Gitu ya. Semakin lama jangka waktunya, maka PV-nya akan semakin kecil. Mungkin kita akan coba hitung dulu ya, biar bisa lebih paham. Oke, sekarang di sini ada soal berapa PV dari nilai uang $100.000 yang akan kita terima 25 tahun lagi jika tingkat suku bunganya itu yang berlaku adalah 5%. Ya, jadi uangnya itu sebesar 100.000 ya, tapi terimanya 25 tahun yang lain, 25 tahun yang akan datang. Nah, itu setara dengan berapa uang sekarang dengan tingkat suku bunga 5%. Teman-teman bisa pakai rumus yang tadi secara matematis atau mau coba pakai apa namanya? Apa tadi? Easy calculator ya, pakai kalkulator. Coba. Kalau tadi teman-teman input adalah PV-nya, sekarang yang di-input adalah future value-nya. Masukin berapa future value-nya? 100.000. Nah, 100.000 ya. Terus
Periodnya? Periodnya itu 25 ini. Mm-mm. Terus? Annual rate-nya 5%, hasilnya itu 29.530,28. Oke. Yang lain gimana? Sama Sama. Artinya apa? Coba sekarang definisikan. Artinya maknanya apa? ada 29.530 ya. Artinya uang Ada. 100.000 di masa depan itu nilainya senilai 530,28 di masa sekarang. Gini, ya, tapi jangan lupa disebutin 25 tahunnya ya. Dan tingkat suku bunganya, karena itu kan asumsinya kalau misalnya 25 tahun dan tingkat suku bunga yang berlaku 5%. Ya, oke. Oke, ya jadi tadi kebalikannya ya. Kalau tadi kan dari sini kita bawa ke depan, kalau sekarang dari T ujung nih, ya T yang di ujung ditarik ke T0 ya. Ditarik ke T0. Ya, jumlahnya sama ya, sama yang kita hitung tadi 29.530 ya. Oke. Nah, ini kuncinya dari PV ya. Sekali kalian sudah bisa menentukan berapa PV dari sejumlah arus kas, maka teman-teman nanti bisa melakukan komparasi ya antara berbagai series arus kas ditarik semua ke T0, maka bisa melakukan perbandingan dari antara arus kas yang satu dengan arus kas yang lainnya. Jadi kalian bisa membandingkan jika memang sudah membawa ke titik satu waktu yang sama ya, sehingga kita bisa melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, nah selain soal-soal terkait dengan present value, selain tadi menentukan berapa PV-nya, ya, kadang juga ada soal-soal yang ditanyakan tuh bukan PV-nya, tapi adalah berapa lama pemajamukannya dan juga berapa tingkat suku bunganya, ya. Nah, kalau yang ditanya adalah number of period sama rate of interest, ya, sebenarnya lebih aplikatif itu lebih cepat perhitungannya menggunakan tadi financial calculator daripada pakai formula matematis. Ya, tapi teman-teman juga nanti harus latihan ya pakai formula matematis. Mungkin nanti akan saya berikan latihan di lain kesempatan. Oke, tapi sebagai latihan untuk mencari mungkin dicoba ya sekarang. Coba di financial calculator. Kalau misalnya teman-teman punya uang berapa ya? Teman-teman, saya mau punya uang 500 juta deh di masa yang akan datang. Apa? Enggak 6 kali. Kenapa? Aja. Aku makan. Nggak tahu deh. Nggak tahu itu. Ya, sebentar ya. Tadi sampai saya mau ngasih soal ya, jangan lupa. Coba, misalnya teman-teman mau punya uang 500 juta, tapi misalnya sekarang baru ada 250 juta ya. Jadi teman-teman berharap mau punya uang 500 juta, uangnya sekarang baru ada 250 juta ya. Misalnya tingkat suku bunga yang berlaku sekarang itu 6%.
Nah, berapa lama yang teman-teman butuhkan supaya uangnya dari 250 ke 500 juta? 11,9 Bu. Berapa? 11? 11,9 11,9 apa? 11,9 apa? tahun. Tahun ya. Tahun. 11,9 tahun. Oke, bisa ya? Bisa nyarinya ya? Yang lain gimana, ketemu nggak? Ketemu nggak? Yang lain? Yang lain? Ada yang nggak ketemu? Halo? Halo, monitor yang lain gimana? Ketemu nggak? Nggak ketemu yang di saya. Hah? Gimana, Tulisannya Orchid? kayak NAN gitu. Oh, itu Apa jangan lupa. salah ya? Jangan lupa PV sama FV-nya harus beda tanda. Kamu harus kasih tanda negatif di salah satunya. Oh, oke. Kasih tanda negatif di PV-nya aja coba. Ya, karena itu kasnya harus berlawanan kalau di kalkulator. Gimana, Orchid? Bisa? Orchid, Kak? Ini kalau annually dia 11 tahun. Ya, tahun kan pertanyaannya tahun aja. Iya. 11,9. Yang lain gimana? Ketemu ya? Sama Bu. Ya, sama Bu. Ya gitu ya caranya. Nah, ada rule of 72 ya. Rule of 72 ini kalau misalnya kalian mau tahu ya, uang kalian itu akan tergandakan gitu ya, akan menjadi 2 kali lipat. Itu butuh berapa tahun gitu ya. Butuh berapa lama ya. Kita bisa pakai rules 72. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu uang kalian misalnya sekarang 100 mau jadi 200 juta ya. Itu butuh berapa lama sih ya? Nah, itu cukup dengan rumus 72, yaitu dengan membagi 72 dibagi dengan tingkat suku bunganya. Ya, jadi kalau tingkat suku bunganya 6%, berarti 72 dibagi 6%. Berapa? Kalau duitnya mau jadi double. 1.200. 72 dibagi 0,06 1.200. Dibaginya 6 aja, jangan pakai Oh, nggak pakai persen. nggak Oke. pakai persen. Berapa? 12. 12 Bu. 12. Tadi hitungan pakai kalkulator finansial berapa? 11,9. Sama kan? Dekat ya, nggak sama persis sih, tapi mendekati ya. Jadi tadi kan punya uang 2,5 mau jadi 500 kan double kan, 2 kali lipatnya kan, butuh waktu 12 tahun ya, atau 11,9 tahun ya, mendekati 12 tahun ya. Jadi kalian bisa menghitung dengan cara pakai rule of 72 untuk tahu berapa waktu yang diperlukan untuk menggandakan uangnya ya. Oke, nih checkpoint. How many years will it take for $10,000 to grow to $100,000 given a 15% compound growth rate? Coba, berapa yang dibutuhkan kalau kalian mau uang kalian yang tadinya 10.000 terus mau jadi 200.000, suku bunganya 15%. Gimana? Ayo, target tadi cara sama 26,43 bukan? berapa? 26. Yang lain gimana? Saya 21,43. 21,43 Bu. 21 bukan 26 ya. 21,43 saya juga hitung udah sempet. Jadi gimana? Maknanya apa? Uang dari 10.000 bisa ke 200.000 itu dalam 21,43 tahun bisa terjadi, Bu. Bisa terjadi jika jangan lupa suku bunganya. Suku bunga Dengan beda, suku bunga 15%. hitungannya beda lagi ya. Suku bunganya berubah, waktu yang dibutuhkan beda lagi. Ya, dengan tingkat suku bunga 15%, uang 10.000 bisa jadi 200.000, membutuhkan waktu 21,43
tahun ya. Oke, ini itunya ya ya nih 21,4 tahun atau 21,43 tahun ya hitungannya. Oke. Oke, selain solving for years bisa juga solving for interest rates loh ya, kita bisa mengetahui juga ya berapa tingkat suku bunga yang diperlukan supaya uang kita mencapai jumlah tertentu ya. Ini tinggal dibalik aja sih. Mau coba ya. Misalnya uangnya tadi misalnya uang kalian 100 juta deh. 100 juta mau dijadiin berapa? 150 juta deh. Ya, dalam waktu misalnya 3 tahun. Berapa tingkat suku bunga yang diperlukan? Coba. Uangmu sekarang 100 juta. Kamu mau jadi 150 juta. Ya, dalam 3 tahun. Berapa tingkat suku bunga yang harus berlaku? 1044,4. 1000. 14,47,47. Ayo, 14,47 14,47 persen per tahun ya. Jadi kalau tingkat suku bunganya 14,47% per tahun itu baru mungkin uangnya dari 100 bisa sampai 150 juta dalam 3 tahun gitu ya. Maknanya gitu. Ya, coba contoh nih. At what rate will $15,000 have to grow to reach $1 million in 30 years? Coba. Harus di tingkat suku bunga berapa? Uang 50.000 bisa jadi 1 juta. 10,50. 30 tahun ya. 10,50. 10,5. Oke, yang lain gimana? Sama itu. Argo. 10,5. Sama ya, 10,5. Oke. Ya, 10,5. Nah, sekarang making interest rate comparable. Nah, tingkat suku bunga yang tadi kita omongin tuh itu namanya nominal ya, nominal interest rate atau quoted interest rate atau stated interest rate, sama aja. Nominal, quoted, stated ya interest rate. Ya, sama aja. Nah, tapi tapi ya, tadi kan kita tahu ya kalau proses pemajemukan itu kan bisa beda-beda ya. Tadi ada yang 6 bulanan, ada yang harian gitu ya. Sehingga bisa menghasilkan jumlah yang berbeda di akhir periode gitu ya. Nah, padahal tingkat suku bunganya kan sama ya. Tadi semuanya sama kan? Tingkat suku bunga semua sama ya. Nah, itu yang disebut ini nominal interest rate, quoted interest rate atau annual percentage rate. Itu yang disebut dengan APR. Nah, terus kalau misalnya ada kita dihadapi sama dua pilihan, mungkin investasi atau skema kredit gitu ya, dengan proses compounding yang berbeda ya, dengan proses compounding berbeda. Walaupun APR-nya sama, tapi EAR-nya belum tentu sama ya. EAR itu adalah effective annual rate ya. Berapa sih bunga efektif yang benar-benar didapatkan? Yang benar-benar didapatkan, bukan yang stated. Kalau stated tadi yang sebagai dasar perhitungan bunganya. Nah, tapi dengan menghitung EAR kita tuh bisa melihat beberapa tingkat suku bunga yang benar-benar kita earn, benar-benar kita dapetin. Nah, cara menghitung EAR ini tadi
kita bisa hitung kalau kita punya pilihan beberapa dengan periode compounding yang beda-beda ya, kita bisa compare satu sama lain dengan menghitung EAR-nya. Ya, cara hitungnya adalah dengan 1 ditambah dengan APR-nya dibagi compounding period per tahunnya berapa kali ya, dipangkatkan dengan compounding periodnya berapa kali dikurang 1 ya, dikurang 1. Jadi statednya berapa dibagi dengan compoundingnya dipangkatkan dengan berapa kali periode compoundingnya dikurang 1. Kalau misalnya tadi setahunan berarti 1 M-nya. Kalau misalnya semi annually berarti 2. Kalau misalnya kuartalan berarti 4 ya. Tahunan bulanan 12 ya. Tergantung berapa periode compounding per tahunnya. Nanti kita akan dapatkan yang namanya EAR, Effective Annual Rate. Oke. Oke, pertanyaan soal contoh ya. Berapakah EAR? Berapakah Effective Annual Rate untuk ya stated rate 13% dicompoundingkan secara bulanan? Ya. Ya, 13% bulanan. Berarti M-nya 12 ya. M-nya 12. Kita bisa masukkan ke rumus. EAR-nya berarti 1 plus 13. APR-nya ganti 13 ya. 13% dibagi dengan berapa compounding periodnya kalau bulanan? 12. 12 ya. Berarti 13 dibagi 12 ya. 1 plus 13% dibagi 12. Pangkat M. M-nya berapa? Ayo M-nya berapa? Sama ini. 12. Nah, 12 juga. Lalu dikurang 1 ya. Nah, ini. EAR-nya maka akan sama dengan 1 ditambah 0,13 atau 13% dibagi 12, pangkat 12 dikurang 1. Ya, menjadi 1,1380 dikurang 1 ya, atau 13,80%. Ya, lihat. EAR-nya atau effective annual rate-nya itu menjadi 13,8%, bukan lagi 13%. Ya. Nah, kuncinya di sini mungkin kalau secara intuisi ya kalian bisa lihat kalau misalnya compoundingnya lebih dari sekali dalam setahun, itu pasti EAR-nya akan lebih besar dari APR-nya. Ya, ini karena tadi APR-nya 13%, maka EAR-nya bisa lebih tinggi, 13,8%. Nah, kalau misalnya compoundingnya sama 1 kali dalam setahun, APR sama EAR-nya pasti akan sama. Ya, EAR dan APR-nya akan sama persis. Ya. Sehingga kalian bisa lihat di sini bahwa effective annual rate-nya untuk suatu investasi ya yang dicompoundingkan secara bulanan dengan tahunan ya, itu memberikan effective annual rate yang berbeda, yang akan memberikan rate-nya lebih besar sebenarnya secara real. Dari 13% menjadi 13,8%. Ya. Sehingga kalau kalian mau bandingin nih beberapa jenis investasi yang kasih compounding periode compounding yang berbeda ya, harus pakai EAR. Jangan dilihat dari APR-nya. Oke. Nah, kalau continuous compounding gimana nih ya? Jadi ada istilah continuous compounding. Compoundingnya tuh sepanjang waktu, terus-terusan. Jadi dia lebih kecil daripada harian. Kalau harian kan 365, ini mungkin per detik tuh di compound, ya dicompoundingkan. Cara menghitung apa namanya effective annual rate untuk periode pemajemukan yang compounding, yang continuous, kita pakai bilangan Euler ya, pakai bilangan Euler namanya ya, di mana Euler ini angkanya adalah 2,71828, lalu dipangkatkan dengan berapa quoted rate-nya baru dikurang 1 ya, baru dikurang 1. Jadi pangkat quoted rate dikurang 1 ya. Contoh misalnya kalau misalnya tadi quoted rate-nya 13%, coba berapa kira-kira EAR-nya kalau dicompoundingkan secara continuous?
Bisa kalian hitung pakai kalkulator biasa. E-nya kan 2,71828. Ya. Pangkat 13. ya. Pangkat 13 atau pangkat 0,13. 0, Bu, karena persen tadinya ya. Terus kurang 1. Berapa hasilnya? 13. 0,138. 13,88 ya, Bu. Ya, jadiin persen. Oh iya, 13%. 13,88 13,88. persen. Ya, 13. Jadi kalau misalnya di continuous compounding dia 13,88%. Ya. Nih contoh nih kedua, kalau misalnya compounding APR-nya 18%. Jadi di compoundingan secara continuous. Pangkat 0,18 ya kurang 1 ya 1,1972 kurang 1. Berarti 18% itu setara 19,72%. Efektif annual rate-nya. Kalau di continuous compounding. Ada perbedaannya 1,72% tuh gede ya. 1,72% tuh gede. Oke, habis. Nah, udah dulu itu dulu deh. Ada pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Yep. Berarti yang EAR itu, yang E kecilnya Mm-mm. itu ditentukan atau ditentukan? Itu sudah given. Itu rumus ya. Itu kalau kamu mau nanya apa filosofinya itu harus buka jurnal dulu. Kita udah tinggal pakai aja. E-nya itu 2,7818 mana tadi? Kelihatan nggak? Nih. 2,71828. Ya, bilangan E-nya itu 2,71828 ya harus diingat kalau memang nanti ketemu soal yang sama ya, continuous compounding. Tahu ya continuous compounding itu tahu ya. Jadi dia apa namanya? Dicompoundingkan tuh mungkin bisa setiap detik ya, continuous. Lebih kecil dari 1 hari ya. Jadi paling maksimal yang bisa dicompoundingkan tuh ya udah ini continuous compounding. Ya. Bilangan E ini konstanta. Konstanta tuh ya nilainya pasti tetap 2,71828. Tuh. Ada lagi? Bentar lagi udah selesai. Ini udah mau selesai. Ibu izin bertanya Ya. tentang tugas sih, Bu, sebenarnya. Oh iya, Bunggo. Untuk kan kita suruh pilih bank ya, Bu. Kalau untuk banknya bank digital boleh nggak ya, Bu? Boleh. Oh, oke. Oke, terima kasih, Bu. Kan ada diminta alasannya juga. Jadi kalau pilih apa bank digital ya alasannya kenapa gitu ya? Apa karena dia kasih bunga yang tinggi atau karena apa? Kemudahan transaksi atau apa? Ya. Ada lagi? Oke, Bu. Ya. Ada lagi nggak? Sudah cukup, Bu. Terima Udah kasih. cukup. Oke, untuk tugas sudah jelas ya. Sesuai itu ya, perintah instruksi di itu ya. Jadi saya minta dibuatkan juga video paparannya juga supaya saya bisa menilai teman-teman pengerjaannya gimana. Dan tugas antara kelas D sama kelas E ada perbedaan ya di nominal supaya nggak sama. Jadi apa namanya silakan mulai dikerjakan minggu depan dikumpulkan. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan dulu pertemuan kita. Ya, terima kasih rekan-rekan. Mungkin minggu depan
kita bisa minggu depan kayaknya belum saatnya UTS ya. UTS masih 2 minggu lagi ya. 2 pertemuan lagi ya. 3 pertemuan berarti. Kita ketinggalan 1 nggak sih kemarin? Enggak ya. Ini kelima kan ya. 6, 7, 2 pertemuan lagi ya. Oh ini tanggal 2 di minggu kedua 3 Oktober ini berarti harusnya. Oke deh. Ya sudah, nanti jadwal di Kamis depan mungkin saya akan konfirmasi ke Fani ya, saya bisanya di jam 1 atau di jam sore seperti ini ya. Tapi kalau sore kalian kosong ya? Jadi kosong nggak? Atau biasanya ada kuliah? Kalau dari kelas E kosong Ibu. D gimana? Maksudnya sore hari ini, Bu. Iya Sore di hari Kamis ya. Kamis. Kosong kok. Oh kosong. Jadi kayaknya saya lebih prefer di sore sih untuk minggu depan. Tapi nanti saya infokan. Tapi sementara tolong dikunci ya di sorenya. Ya, baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen nanti di ketua kelas ya, tolong bantu di screenshot. Ya, Makasih Ibu. Ya. Makasih Ibu. Makasih Ibu. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Makasih, Bu.